kan menggunakan 4-2-3-1, tapi setelah di pertandingan bisa menggunakan 3-4-3, kadang 4-3-3, kadang menggunakan 3-5-2. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau membahas bagaimana caranya supaya Persib bisa lolos ke 8 besar dengan menggunakan strategi dan formasi dan starting line up yang benar-benar bisa solid gitu. Dan intinya Persib jangan sampai kemasukan di kandang sendiri. Soalnya kan kemarin Persib itu kalah 3-0 dari Ratchaburi FC di Thailand. Nah, untuk nanti di Bandung, Persib harus mengusahakan tidak kegolan dan harus bisa menang lebih dari 3-0 ya teman-teman. Nah, untuk pertama saya akan membahas soal strategi dan formasi ya. Untuk formasi bisa menggunakan 4-2-3-1 lagi, cuman untuk strategi berjalannya harus bisa pas dan bisa menggunakan pemain-pemain yang pas juga untuk menggunakan strategi yang seperti biasanya gitu ya teman-teman. Nah, untuk pemain yang mungkin bakal diturunkan oleh Bojan Hendak di putaran kedua nanti, karena Beckham juga udah mulai pulih, Klopp udah mulai pulih, udah mulai bisa latihan bareng lagi, dan bisa jadi nanti di putaran kedua, di leg kedua di Bandung tanggal 18 nanti, Klopp, Beckham bakal berpotensi diturunkan gitu ya di leg kedua di Bandung. Nah, untuk di kiper tetap memakai Teja Paku Alam, dan di posisi belakang mungkin ada perubahan. Yang awalnya ada Dewa mungkin bakal diganti oleh Levin Kurzawa ya teman-teman di back kiri. Nah, untuk di back tengah mungkin memakai Matikardi dan Barba lagi. Nah, di back kanan mungkin Putras bakal diganti oleh Eliano ya, jadi atau diganti oleh Diormark atau Kakang gitu ya untuk di back kanan. Nah, di back belakang ini, di 4 sejajar ini harus bisa menahan gempuran-gempuran dari Ratchaburi FC teman-teman. Nah, di antara yang perubahan ini di 4 belakang, insya Allah untuk di leg kedua bakal bisa menahan gempuran-gempurannya dari Ratchaburi FC. Nah, untuk di lini tengah mungkin saya lebih setuju di tengah itu Tom Hae, kalau Maklok main ya Maklok. Yang satu lagi mungkin saya lebih percaya ke Adam Alis ya. Kalau misalkan Eliano nya dipasang di kanan, berarti ya saya di tengah mending Tom Hae, Marklock dan Adam Alis. Tapi kalau misalkan di antara Marklock dan Adam Alis tidak bermain, mungkin bisa Eliano dan satu lagi bisa memakai Deddy Kusnandar gitu ya, mencoba Deddy Kusnandar. Nah, untuk di lini depan, untuk di awal di starting line up, di kanan William Barros, di kiri mungkin Beckham. Nah, untuk di striker mungkin bakal langsung memasang Sergio Castel ya teman-teman, karena kemarin waktu pas pertandingan lawan Ratchaburi FC di babak pertama pas Andri Jung dipasang, ternyata banyak peluang yang tidak bisa dikonversi menjadi gol ya. Banyak peluang yang gagal di dijadikan gol lah gitu ya untuk Persib Bandung. Dan sebenarnya peluang itu banyak gitu ya kemarin, cuman ya ada aja kegagalan pas
mau mencetak gol gitu ya. Dan kemarin juga dari sisi wasit kayaknya emang ada sesuatu ya, soalnya beberapa kali pelanggaran yang dijatuhkan dari Ratchaburi ke Persib Bandung itu oleh wasit tidak dianggap pelanggaran, tidak ada cek VAR pas William Barros dilanggar di kotak penalti. Dan pokoknya ada beberapa kejadian waktu pas pemain Persib dilanggar keras oleh pemain Ratchaburi FC, tapi pihak wasit malah mendiamkannya dan tidak melakukan pelanggaran gitu ya. Nah di situ banyak spekulasi bahwa wasitnya tidak adil gitu ya. Dan dari situ juga ternyata pemain-pemain Persib seperti kayak kelelahan juga, dan mungkin ekspektasi dari Bojan ternyata salah tentang membuat eksperimen lagi gitu untuk melawan Ratchaburi FC. Nah di putaran kedua ini mudah-mudahan Coach Bojan Hodak bisa menggunakan pemain-pemain yang bisa bersaing, fight, dan bisa membawa Persib Bandung untuk lolos ke 8 besar. Dan mudah-mudahan di leg kedua ini kita kan di kandang dan bisa membuat Ratchaburi FC itu tidak berkutik di kandang kita ya. Mudah-mudahan striker-striker atau pemain gelandang dari Ratchaburi FC bisa dikunci oleh para pemain Persib Bandung, dan para pemain Persib Bandung bisa mencetak banyak gol gitu di kandang gitu ya dengan adanya Sergio Castel, karena bertambahlah daya gedor Persib Bandung gitu ya. Dan di ininya untuk strateginya kan Bojan itu biasanya kan menggunakan 4-2-3-1, tapi setelah di pertandingan bisa menggunakan 3-4-3, kadang 4-3-3, kadang menggunakan 3-5-2 gitu ya. Tapi selalu ada aja kejutan dari Bojan Hodak dari sisi pergantian pemain, dari sisi strategi berjalan selama pertandingan. Makanya untuk di tahun ini aja di Liga, Bojan Hodak itu satu-satunya pelatih yang oleh pelatih-pelatih lain susah ditebak ya. Dan Bobotoh pun menjuluki dia aki-aki gede wadul gitu ya. Nah di situ saya menyimpulkan mudah-mudahan yang di leg kedua ini Persib Bandung bisa menang, bisa membalikkan keadaan dan bisa lolos ke 8 besar. Nah mungkin segitu ya ulasan saya untuk pembaharuan strategi Persib Bandung untuk di leg kedua, perubahan pemain dan perubahan strategi ataupun yang lainnya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman. Tunggu video saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.